Di peron kereta ini, ratusan, bahkan ribuan langkah berlalu setiap harinya. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perjalanan banyak orang, peron adalah ruang transit yang penuh cerita, tapi sekaligus juga menyimpan kesendirian yang mendalam. Di sini, aku duduk, menyaksikan keramaian di sekitarku. Ada suara pengumuman kereta yang bergema, derap langkah terburu-buru, dan sapaan ringan antara teman atau keluarga yang baru bertemu. Tapi, di antara semua itu, ada aku, tenggelam dalam sunyiku sendiri. Hari itu, sore menjelang malam, suasana peron dipenuhi hiruk-pikuk orang-orang yang mengejar kereta terakhir. Orang-orang saling berdesakan, membawa tas besar, ransel, bahkan koper yang seakan terlalu berat untuk digandeng. Di kejauhan, seorang ibu tampak menggendong anaknya yang tertidur pulas, sementara seorang pria dengan jas rapi memeriksa ponselnya dengan ekspresi serius. Semua tampak sibuk, semua memiliki tujuan. Namun, aku hanya duduk di salah satu bangku peron. Tidak ada yang menungguku, dan aku pun tidak sedang mengejar apa-apa. Aku hanya di sini untuk mencari jawaban, mencari makna di tengah kesendirian yang belakangan semakin sering mengusik pikiranku. Sejak kecil, aku suka datang ke peron kereta. Tempat ini mengingatkanku pada masa-masa indah saat aku dan ayah sering bepergian. Kami selalu menunggu kereta bersama, berbagi cerita ringan, dan menikmati setiap momen yang terasa sederhana namun bermakna. Tapi kini, semuanya berbeda. Ayah telah tiada, dan aku tumbuh menjadi seseorang yang perlahan merasa terasing di dunia yang penuh keramaian. Kesepian itu mulai terasa kuat ketika aku kehilangan pekerjaanku beberapa bulan lalu. Hari-hariku terasa kosong, seolah aku tidak lagi memiliki tempat untuk dituju. Aku sering datang ke peron kereta ini, menyaksikan orang-orang berlalu lalang, berharap menemukan inspirasi atau sekadar jawaban untuk kegelisahanku. Sore itu, di antara keramaian, seorang pria tua duduk di sebelahku. Wajahnya penuh kerutan, dan di tangannya ada sebuah koran yang sudah lecek. Dia menoleh padaku dan berkata, "Kamu sering datang ke sini, ya?" Aku terkejut, tapi mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, Pak, rasanya menenangkan di sini, walaupun ramai." Dia tertawa kecil. Orang sering mengira keramaian itu menghilangkan kesepian. Padahal, kesepian itu ada di sini, katanya sambil menunjuk dadanya. "Bukan di luar," kata-katanya menghantamku. Dia melanjutkan, "Saya juga sering ke sini. Bukan karena ada yang menunggu atau karena mau bepergian, tapi karena tempat ini mengingatkan saya bahwa hidup selalu bergerak, meskipun kita merasa diam di tempat." Aku terdiam, merenungi ucapannya. Peron kereta, dengan segala hiruk-pikuknya, memang menjadi metafora hidup. Orang-orang datang dan pergi, membawa cerita masing-masing. Ada yang penuh kebahagiaan, ada pula yang dirundung kesedihan. Namun, seperti kata pria tua tadi, hidup selalu bergerak. Di tengah keramaian itu, aku menyadari satu hal. Kesepian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang bisa diterima. Karena, seperti kereta yang datang dan pergi, perasaan pun akan selalu berganti. Aku hanya perlu menunggu kereta berikutnya, momen baru, peluang baru, atau bahkan orang-orang baru yang akan masuk ke dalam hidupku. Malam itu, aku pulang dengan hati yang sedikit lebih ringan. Kesepian memang masih ada, tapi peron kereta mengajarkanku bahwa setiap orang, meski terlihat sibuk, punya perjuangannya masing-masing. Dan itu, adalah sesuatu yang membuatku merasa tidak benar-benar sendiri. Hari berikutnya, aku kembali ke peron itu, meskipun hatiku masih merasa kosong. Tapi kali ini, ada yang berbeda. Di sudut peron, aku melihat seorang wanita muda sedang duduk sendiri. Wajahnya tampak lelah, matanya kosong, seakan-akan ada sesuatu yang hilang darinya. Dia tidak sibuk dengan ponselnya, seperti kebanyakan orang di sekitarnya. Hanya diam, menatap rel kereta yang seakan tak berujung. Aku merasa ada kesamaan di antara kami. Ada kesepian yang saling berhubungan, meskipun tak ada kata-kata yang terucap. Aku memberanikan diri untuk mendekat dan duduk di sampingnya. Saat aku duduk, dia menoleh sekilas, lalu kembali menatap rel kereta. "Sepertinya kamu juga sering datang ke sini, ya?" tanyaku pelan, berusaha membuka percakapan. Dia menatapku sejenak, lalu tersenyum tipis. "Iya, mungkin saya juga sedang mencari sesuatu yang hilang," jawabnya perlahan. Kami diam sejenak.
Kereta-kereta yang datang dan pergi menjadi latar belakang bisu untuk percakapan yang penuh makna. Aku pernah merasa, kalau dunia ini hanya berputar untuk orang lain. Aku hanya duduk di sini, menunggu sesuatu yang tak pasti, katanya dengan suara serak. Tapi di sini, di peron ini, aku merasa lebih tenang. Tidak ada yang menghakimi. Aku terdiam. Dia melanjutkan, aku baru saja kehilangan orang yang paling aku cintai. Dia pergi begitu saja, meninggalkanku tanpa pesan. Aku tidak tahu harus kemana, dan peron ini, memberi aku waktu untuk berhenti, untuk merasa hidup. Aku bisa merasakan kesedihannya. Kuceritakan sedikit tentang diriku, tentang ayah yang sudah tiada dan perasaan terasingku. Kami berbagi kisah tanpa perlu banyak kata, seolah-olah peron kereta ini adalah tempat yang bisa menghubungkan dua jiwa yang terasing. Namun, saat kereta terakhir dari pagi itu datang, kami berdua berdiri. Aku memandangi rel kereta yang membentang panjang, dan tiba-tiba, aku merasa ada perubahan dalam diriku. Aku berkata pada wanita itu, mungkin kita selalu merasa terasing karena kita mencari di tempat yang salah. Keramaian tidak selalu memberikan kita tempat untuk menemukan diri kita sendiri, tapi kesendirian di tempat yang ramai bisa mengajarkan kita lebih banyak tentang siapa kita sebenarnya. Wanita itu menatapku, matanya kini tidak lagi kosong. Aku rasa kamu benar, katanya pelan. Mungkin aku tidak perlu mencari tempat atau orang yang bisa mengisi kekosonganku. Mungkin aku harus belajar untuk mengisi ruang kosong itu dengan diriku sendiri. Kereta terakhir tiba, dan kami berdua melangkah ke arah yang berbeda. Tidak ada janji untuk bertemu lagi, tapi aku merasa kami berdua telah menemukan sesuatu di peron itu, sebuah pencerahan tentang bagaimana menghadapi kesendirian, bagaimana menemukan kedamaian di tengah keramaian. Saat aku berjalan meninggalkan peron, aku merasa ada yang berubah dalam diriku. Kesendirian itu tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan untuk merenung, untuk menjadi lebih dekat dengan diri sendiri. Peron kereta bukan hanya tentang perjalanan fisik, tapi juga tentang perjalanan hati. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita sering lupa untuk berhenti sejenak, untuk melihat ke dalam diri kita, dan mencari makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Aku menoleh ke belakang, dan untuk pertama kalinya, aku merasa peron ini bukan hanya tempat yang penuh kesendirian, tapi juga tempat yang penuh dengan potensi. Potensi untuk menemukan diri kita sendiri di tengah dunia yang terus bergerak. Jika kalian pernah merasa terasing, ingatlah bahwa kadang-kadang, kesendirian bisa memberi kita jawaban yang kita cari. Jangan takut untuk berhenti sejenak, melihat ke dalam, dan memahami siapa diri kita sebenarnya. Kita semua sedang berada di peron yang sama, menunggu untuk melanjutkan perjalanan kita. Pagi-pagi sekali, aku kembali ke peron yang sama, meskipun tak ada alasan khusus. Beberapa hari terakhir, aku merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam diriku. Peron ini, dengan semua kenangan dan perasaan yang pernah aku tinggalkan di sini, seolah menyimpan jawabannya. Di tengah keramaian yang hampir tak pernah surut, aku merasa semakin dekat dengan suatu kesadaran tentang betapa pentingnya untuk berhenti sejenak, untuk merenung dalam perjalanan hidup ini. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di ujung peron, aku melihat seorang pria muda yang tampak terburu-buru. Tubuhnya kurus, matanya lelah, dan sepertinya dia tidak bisa berhenti memeriksa jam tangannya. Langkahnya cepat, namun wajahnya kosong, seperti orang yang sedang mengejar sesuatu yang tak pernah dapat dijangkaunya. Aku memandangnya sejenak, dan dalam sekejap, ada kesamaan yang aku rasakan. Sama seperti aku beberapa waktu lalu, pria itu tampaknya sedang berlari mengejar sesuatu, mungkin keberhasilan, mungkin cinta, atau mungkin kebahagiaan. Tapi yang jelas, dia tampak melupakan satu hal penting, bahwa perjalanan itu bukan hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani setiap langkahnya. Aku tidak tahu mengapa, tapi aku merasa terdorong untuk menghampiri pria itu. Aku berjalan mendekatinya, merasakan detak jantungku yang lebih cepat. Ketika jarak kami hanya beberapa langkah, aku akhirnya membuka mulut. "Hai, kamu terlihat terburu-buru. Apa yang sedang kamu kejar?" tanyaku, tanpa sengaja terdengar sedikit terlalu ingin tahu. Pria itu berhenti sejenak, menatapku dengan mata yang tampak kosong, lalu menghela napas panjang. "Kereta," jawabnya datar. "Saya sedang mengejar kereta terakhir untuk pekerjaan."
Kereta itu membawa saya menuju sesuatu yang lebih baik. Aku mengangguk, merasa sedikit canggung. Tapi, apakah kamu yakin itu yang kamu inginkan? Kadang kita terlalu fokus pada tujuan hingga melupakan apakah kita benar-benar ingin ke sana. Pria itu terdiam, dan seolah memikirkan kata-kataku. Mungkin itu adalah pertanyaan yang jarang dia dengar, atau mungkin dia belum pernah mempertanyakan apa yang selama ini dia kejar. Lalu, dengan sedikit keraguan, dia berkata, "Saya tidak tahu. Saya merasa terjebak. Semua orang bilang saya harus terus berlari, harus terus mengejar, tapi entah kenapa saya merasa kosong. Seolah apa yang saya kejar itu tidak pernah cukup. Ada keheningan di antara kami." Aku tahu betul perasaan itu. Keinginan yang tak pernah terpuaskan, dan kecemasan akan masa depan yang tak jelas. Terkadang, kita terjebak dalam siklus yang membuat kita lupa untuk berhenti dan menikmati momen sekarang. "Aku pernah merasa seperti itu," jawabku, sambil mengingat kembali bagaimana aku juga pernah merasa terjebak dalam keramaian. Tapi terkadang, kita harus berhenti. Berhenti mengejar apa yang orang lain katakan harus kita kejar. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar yang kita inginkan? Atau apakah kita hanya mengejar kereta yang tak akan pernah sampai? Pria itu menatapku dengan ekspresi yang lebih tenang. Sepertinya kata-kataku mulai meresap. Kami pun duduk di bangku peron, menunggu kereta yang tidak tahu kapan akan datang. Dalam keheningan, aku mulai menceritakan kisahku. Tentang perjalananku yang tidak selalu lurus, tentang bagaimana aku kehilangan arah setelah ayahku pergi. Tentang bagaimana aku selalu berlari, mengejar sesuatu yang aku kira bisa mengisi kekosongan, tapi semakin aku berlari, semakin jauh aku dari kebahagiaan yang sejati. "Jangan lupakan dirimu sendiri dalam perjalanan ini," kataku. "Kereta akan datang dan pergi. Tapi kamu yang menentukan bagaimana cara kamu melihat dunia, bagaimana cara kamu memaknai hidupmu." Pria itu terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Terima kasih," katanya. "Mungkin saya sudah terlalu lama mengejar sesuatu tanpa tahu apa yang sebenarnya saya cari." Saat kereta tiba, pria itu berdiri, dan kami saling berpandangan sejenak. Tidak ada janji untuk bertemu lagi, namun ada rasa keterhubungan yang mendalam, sebuah pemahaman bahwa kami berdua, meski berbeda, tengah berada dalam perjalanan yang sama. Dia melangkah ke arah kereta, dan sebelum naik, dia menoleh ke arahku dan tersenyum. "Saya akan coba berhenti sejenak," katanya. "Mungkin itu yang saya butuhkan." Aku tersenyum kembali, merasa sedikit lebih ringan. Peron ini, dengan semua kesepian dan keramaian yang pernah aku rasakan, akhirnya menjadi tempat di mana aku bisa berbagi cerita, dan mungkin, di tempat yang sama, orang lain juga bisa menemukan pencerahan yang mereka butuhkan. Kereta itu pergi, dan aku kembali duduk di tempatku. Peron kembali menjadi seperti biasa, ramai, sibuk, penuh dengan langkah-langkah yang tergesa-gesa. Namun, kali ini aku merasa tidak terasing lagi. Aku tahu bahwa setiap orang yang lewat di sini membawa ceritanya sendiri, dengan perasaan, harapan, dan impian yang tak terucapkan. Dan mungkin, justru di tengah keramaian ini, kita menemukan kenyataan bahwa kita tidak benar-benar sendirian. Aku menatap rel kereta yang membentang panjang di depanku. Dalam keheningan itu, aku merasa lebih damai. Tidak ada yang harus dikejar dengan terburu-buru. Mungkin, terkadang, yang perlu kita lakukan hanya berhenti dan meresapi setiap detik yang ada. Jika kamu merasa terjebak atau kesepian, ingatlah bahwa perjalanan hidup ini bukan tentang kecepatan, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap langkah. Kadang, berhenti sejenak memberi kita pandangan yang lebih jelas tentang tujuan kita. Sebuah lagu lembut mulai mengalun, dan layar perlahan meredup. Namun, di hati penonton, mungkin ada sebuah perjalanan baru yang dimulai, untuk menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan cerita ini jika kalian juga pernah merasa seperti aku, sendiri di tengah keramaian. Kita semua punya perjalanan yang unik, dan mungkin, di peron kehidupan kita, ada pelajaran berharga yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di cerita berikutnya.